Sekali lagi, saya tidak mengharapkan saweria atau traktiran kopi. Simpan saja untuk jajan kalian. Tapi tolong pengertiannya. Jangan buru-buru skip iklan. Terima kasih. Pada part sebelumnya, Mangrio membanting token di meja Hades. Melihat itu, Hades hanya terdiam, menatap ke arah Mangrio lalu menatap ke arah token yang dipegang oleh Mangrio dalam diam. Setelah itu, dia tersenyum, lalu berkata, "Aku melupakan sesuatu. Sage Haewol mungkin akan memanggilmu dalam waktu dekat. Saatnya kau menunjukkan apa yang kau bisa. Jadi aku harap kau tidak mengecewakanku saat itu tiba." Mendengar itu, Mangrio memejamkan matanya dan tersenyum, lalu berkata, "Aku mengerti." Setelah mengatakan itu, Mangrio memutar tubuhnya dan meninggalkan Hades, berjalan menjauh. Sembari berjalan menjauh, dia bergumam berkata, "Dia yang tidak merespon provokasiku sama sekali. Sudah dipastikan, kemanapun aku membawa ini." Dia melihat token di tangannya dan melanjutkan, "Aku bisa melewati semua batas yang aku inginkan." Ternyata dia mengetes kekuatan token yang dipegangnya. Dengan membanting token itu tepat di hadapan Hades, dia melanjutkan gumamannya berkata, "Sekarang sudah jelas, aku punya Hades di belakangku. Bahkan dia memiliki sesuatu yang diinginkan dariku. Tidak masalah, karena kekuatan ini akan sangat membantu dalam mencapai tujuanku." Dia tersenyum terlihat sangat bersemangat, lalu melanjutkan gumamannya, "Ini adalah kesepakatan terbaik yang pernah aku punya." Lalu dia tertawa dengan sangat kuat dan keesokan harinya, di tempat lain seseorang berkata, "Semua orang lelah, begitu juga dengan kuda mereka." Itu adalah Yohwa. Sembari membelai kuda dan menghela nafas, Yohwa berkata, "Sepertinya kita sudah menghindari krisis sekarang." Dia mengajak semua orang untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Dan pada malam harinya, saat semua orang sedang tertidur, Yohwa terbangun mengatur ki di dalam tubuhnya. Lalu tiba-tiba, tanpa membuka matanya, dia berkata, "Masuklah." Itu adalah Jagangjin. Dia masuk dan meminta maaf berkata, "Permisi." Mendengar itu, Yohwa membuka matanya, menghela nafas dan berkata, "Pejuang, kamu punya saraf baja karena berani memasuki kamar wanita di malam hari." Merespon itu tanpa ekspresi, Jagangjin berkata, "Bukankah Anda yang menyuruhku untuk bertemu sekitar 11 malam?" Merespon itu, Yohwa berkata, "Sepertinya kamu tidak mengerti kalau aku bercanda. Kamu memang pria yang membosankan." Merespon itu, Jagangjin berkata, "Sepertinya tubuh Anda sudah membaik." Mendengar Jagangjin, Yohwa membenarkan. Lalu dia berkata, "Racun kelantang memang sulit untuk disingkirkan tanpa penawar racun mereka." Mendengar itu, Jagangjin bertanya, "Racun kelantang, apakah kelantang juga ikut terlibat dalam penyerangan markas beberapa waktu yang lalu?" Menjawab pertanyaan Jagangjin, Yohwa mengangguk dan berkata, "Tidak ada cara untuk mengetahuinya secara pasti, karena tempat aku diracuni dan tempat aku kehilangan tangan berbeda. Yang benar adalah aku membawamu ke markas dari desa Nanji. Mangrio sudah menawariku kesepakatan." Mendengar itu, Jagangjin hanya terdiam dengan tanda tanya di kepalanya. Lalu Jagangjin berkata, "Kalau begitu, orang yang membuat keadaan Anda seperti ini." Tapi sebelum Jagangjin menyelesaikan kalimatnya, Yohwa memejamkan matanya dan berkata, "Benar, Silent Dragon dan klan Jegal juga dikerahkan dan menunggu penyerangan. Sepertinya dia ikut serta kalau kita berpisah." Mendengar itu, Jagangjin yang terlihat sangat marah hanya terdiam. Lalu Yohwa melanjutkan, "Aku tahu kamu sangat tidak masalah, jadi ku beri tahu hal ini. Kamu tidak perlu merasa tidak enak atas kejadian itu. Itu salahku sendiri yang membuatku ada dalam keadaan seperti ini." Yohwa mencoba mengambil teko dengan tangannya yang gemetar. Lalu dia melanjutkan, "Karena dari awal aku tidak punya niat untuk membalas kesepakatannya." Lalu dia mengangkat teko teh dengan tangan gemetarnya dan dia melanjutkan, "Apa kita membuat orang lain menderita karena keinginan kita sendiri?" Melihat Yohwa yang mencoba menuangkan tehnya, Jagangjin mengambil teko itu lalu menuangkan teh ke dalam gelas di depannya. Melihat itu, Yohwa tersenyum sembari menghela nafas.
bernafas. Lalu dia berkata, aku punya sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Karena itu, aku memanggilmu kemari. Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad. Aku ingin menyampaikan sisa pengetahuan yang aku miliki tentang teknik itu padamu. Merespon itu, Jagang Jin bertanya, apakah yang sudah aku pelajari? Bukan segalanya. Merespon itu, Yahua membenarkan, lalu berkata, yang aku teruskan padamu hanyalah sebagiannya saja, bukan semuanya. Merespon itu, Jagang Jin berkata, aku dengar cerita yang tidak dikenal di balik Five Thunder Toad dalam perjalanan kemari. Aku sudah menduganya, tapi penderitaan Anda di masa lalu dimulai dari Toad yang merupakan seni bela diri keluarga Anda. Aku ragu seni bela diri ini akan mudah diteruskan kepada orang lain. Kenapa Anda mengajarkannya padaku? Kenapa bukan seorang dari perkumpulan rahasia atau muridmu? Merespon itu, Yahua berkata, ini demi kita berdua. Kamu telah memilih untuk tetap di sana. Meski kamu bisa pergi, kamu mungkin sudah bisa merasakan tanggung jawab terhadap kami selama pertarungan terakhir setelah dirimu menyadari sesuatu. Jagang Jin meminum tehnya dan Yahua melanjutkan, aku lebih suka memberi tahumu, tidak perlu bertanggung jawab, tapi sejujurnya aku dan perkumpulan rahasia tidak dalam keadaan yang baik sekarang. Yahua mengangkat gelasnya dengan gemetar dan melanjutkan, langsung saja, kita perlu mengandalkan orang lain, memberimu kekuatan ini untuk membantu kami, juga cara demi melindungi diri kami sendiri. Tapi aku tidak memberi kekuatan ini guna bertarung untuk kami bisa mempelajari Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad juga akan membantumu. Lalu Yahua bertanya, kamu ingat saat aku memberitahumu keadaan tubuhmu yang sebenarnya, masa hidupmu akan berkurang sangat cepat saat kamu menggunakan Blood Berserk Heavenly. Jika kamu terus bertarung seperti ini, kamu tidak akan bisa hidup sampai 3 tahun. Tapi ada cara untuk membantumu. Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad adalah tipe seni bela diri yang akan membangun dinding pada bagian tertentu di dalam tubuhmu, akan menyimpan energi internalmu ke dalamnya, dan bisa membuat ledakan energi. Saat kamu memiliki dinding di dalam tubuhmu sekarang, Jet Cavern 9 Illumination 5 Thunder Toad akan membangun 9 dinding. Itu akan membuka satu-satunya jalan yang dapat mengimbangi efek samping Blood Berserk Heavenly, yang berarti memperpanjang hidupmu. Ini semua yang bisa kuberikan padamu sebagai seorang yang membangun dinding. Dinding setelah yang kelima akan membutuhkan bantuan dari pemimpin sekte King Cheng, Taoist Muam. Aku percaya dengan kepribadianmu, kamu bisa melakukannya. Merespon itu, Jagang Jin berkata, jika itu permintaan untuk membantumu, kalau begitu, aku akan membantumu. Mendengar itu, Yahua menghela nafas dan bertanya, permintaan untuk membantu sepertinya tidak cocok untuk dirimu. Kemungkinan besar aku akan membuat lebih banyak permintaan saat aku terus mengajarimu tekniknya. Menjawab itu, Jagang Jin berkata, dengan kekuatanku sekarang, aku pasti tidak akan bisa mengalahkan Baek Li Jong tanpa membunuhnya. Mendengar itu, Yahua tiba-tiba terdiam. Lalu dia mengingat masa lalu dan bergumam, di masa depan yang jauh, bahkan jika itu seseorang yang harus kamu bunuh, tolong lepaskan orang itu. Jika aku memintamu, satu kali saja. Lalu Yahua berkata, kamu sudah lama mengetahuinya. Merespon itu, Jagang Jin berkata, aku hanya menebak. Meskipun orang-orang menyebut dirinya pejuang yang sangat sopan, tapi dia orang jahat dan busuk. Dan obsesimu pada klan Baek Li digabungkan dengan permintaanmu terakhir kali, dan alasan kamu mewariskan seni bela diri ini padaku. Aku selalu berpikir kalau dendamku demi sekte obat, aku harus membunuh Baek Li Jong dan membayar semua kebencian yang mereka punya. Tapi aku akan menerima permintaanmu, dan aku akan membawa Baek Li Jong dan membawanya di hadapanmu untuk membayar dosanya, karena aku sudah berjanji menerima permintaanmu. Mendengar itu, Yahua hanya terdiam, menundukkan wajahnya, lalu berkata, terima kasih, tidak melupakannya. Setelah itu, kita dipindahkan ke tempat lain. Seseorang berteriak memanggil masternya. Itu adalah Silent Dragon. Dia berteriak menghadap Baek Li Jong. Dia berkata, tolong dengarkan
apa yang aku katakan. Ada yang mencurigakan tentang kematian Valiant Phoenix. Merespon itu, penasihat yang selalu bersama Baekli Jong menahan Silent Dragon berkata, "Tuan, kembalilah sekarang." Tapi Silent Dragon terus berteriak berkata, "Itu mungkin jika Anda tidak ikut campur. Tolong minta aliansi menyelidiki kembali." Merespon itu, Baekli Jong bertanya, "Apakah itu yang perlu kau katakan?" Mendengar itu, Silent Dragon berlutut di depan Baekli Jong, lalu berteriak berkata, "Saya meminta maaf karena melanggar perintah Anda dan pergi ke Yunan. Saya kehilangan akal sehat setelah mendengar pembunuh Valen Phoenix ada di sana." Mendengar itu, Baekli Jong meminum minumannya dan berkata, "Jika kau sudah sadar yang kau lakukan, aku tidak ingin mendengar lagi. Pergi sekarang." Mendengar itu, Silent Dragon berteriak memanggil masternya, lalu meralat omongannya berkata, "Tidak, ayah." Tapi sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Baekli Jong menatapnya dengan aura intimidasi berkata, "Aku bilang pergi." Mendengar itu, penasehat memanggil Silent Dragon tuan dan berkata, "Waktunya kurang bagus sekarang, kembalilah lagi nanti." Sedangkan Silent Dragon hanya terdiam, terlihat sangat kecewa oleh Baekli Jong. Dia meninggalkan Baekli Jong, lalu Baekli Jong menuangkan minumannya lagi dan meminumnya sekali lagi. Lalu dia menatap ke arah sesuatu dalam diam. Dia menatap ke sebuah kotak yang berisi tangan Yohwa, dan di kotak itu bertuliskan, "Kirim ini kembali karena tidak ada kepala, tubuh atau kaki di dalamnya. Kirim kembali dengan sisa bagian tubuhnya." Melihat itu, Baekli Jong menghela nafas, lalu melanjutkan minumnya. Dan keesokan harinya, di tempat peristirahatan perkumpulan rahasia, Ujang berteriak bertanya, "Apa kamu bilang? Apa yang tadi kau katakan?" Bok juga berteriak berkata, "Apa kau gila?" Merespon itu, Jageng Jin berkata, "Karena tidak ada yang mendengarnya dengan baik, jadi biarkan ku katakan sekali lagi. Kita akan menuju tempat kita berasal, ke Sichuan, Gunung Kinceng." Mendengar apa yang dikatakan Jagang Jin membuat keributan. Orang-orang mendebatkan apa yang dikatakan Jagang Jin. Gunung Kinceng. "Apakah kau ingin kami semua pergi ke Gunung Kinceng?" Dan Buk berkata, "Kalau kita kembali ke tempat dari mana kita berasal, kita akan ditemukan oleh musuh yang mengejar kita." Dan salah satu orang bertanya, "Kita baru saja lolos dan kamu mau kami kembali ke kandang singa?" "Tuanku, apakah ini tidak apa-apa?" Mendengar itu, Jagang Jin hanya terdiam dan Yohua berkata, "Iya, tidak apa-apa." Lalu itu membuat pertanyaan semua orang, "Kenapa?" Dan Jagang Jin berkata, "Kita harus realistis. Banyak dari kalian yang terluka parah di pertarungan sebelumnya. Kalian tidak punya waktu untuk pulih. Dengan begini, kecepatan seluruh kelompok akan melambat dan sementara kita bisa menggoyahkan musuh di tangan kita saat ini, mereka pasti tidak akan menyerah melacak keberadaan kita. Dalam situasi ini, jika kita bertemu mereka sekali saja, kita akan menderita lebih banyak kerugian." Merespon itu, suara teriakan terdengar berkata, "Itulah sebabnya kita tidak mau bertemu mereka. Kita tidak bisa pergi ke tempat itu lagi." Mendengar itu, Jagang Jin berkata, "Ini waktu yang tepat untuk kita. Saat mereka lengah, mereka pikir mereka mengejar kita. Saat melarikan diri ke Sichuan, mereka mungkin tidak memperhatikan orang-orang yang pergi ke Sichuan." Mendengar itu, membuat semua orang terkejut terdiam. Lalu Jagang Jin melanjutkan, "Kita akan menyamar sebagai pedagang yang pergi dari Sichuan menuju Gunung Kinceng. Kita akan membuat mereka jatuh ke tangan kita dari sana." Mendengar itu, membuat orang-orang mulai berpikir dan berkata, "Itu benar. Aliansi Murim tidak akan pergi ke Sekte Kinceng. Bahkan jika kita tidak menyadari apa yang kita lakukan, mereka tidak akan bisa memberikan pengaruh apa-apa di sana." Mendengar itu, Ujang berteriak berkata, "Tapi tidak ada jaminan kalau Sekte Kinceng akan menerima kalian semua." Mendengar itu, Jagang Jin hanya diam, menatap ke arah Ujang. Melihat Jagang Jin, Ujang merasakan sesuatu yang janggal. Lalu tiba-tiba, Jagang Jin menunduk ke arah Ujang berkata, "Tolong bantu kami." Itu membuat Ujang sangat terkejut bertanya, "Apa?" Lalu Jagang Jin melanjutkan, "Aku akan jujur padamu. Alasan kenapa kami pergi ke Gunung Kinceng, karena kami ingin memanfaatkanmu. Jika kau bersama kami sampai Gunung Kinceng, maka aku kira
Sekte Kinceng tidak akan menyerang kami. Mendengar itu membuat Ujang shock lalu berkata, aku jadi sandramu. Aku tidak tahu soal junior atau senior, tapi guru pasti tidak akan membiarkan kalian pergi dengan mudah. Mendengar itu, Jagangjin berkata, aku akan mencoba bicara dengannya saat itu juga. Tapi jika dia masih tidak mau mengalah, maka kita harus melawannya. Mendengar itu membuat Ujang sangat terkejut, tidak percaya oleh apa yang didengarnya. Dia berteriak berkata, kalian mau bertarung melawan guruku? Dan selagi Ujang terlihat frustasi, orang-orang mulai berbincang. Mungkin itu tidak seceroboh kedengarannya. Dan orang lain membenarkan berkata, karena musuh pasti akan menangkap kita. Mendengar perbincangan orang-orang, Yehua dan Jagangjin mulai saling melirik. Lalu mereka memulai perjalanan mereka. Dan di tengah perjalanan, Buk berkata, kita punya banyak pasokan yang diangkut dan pergi siang-siang begini. Rasanya seperti pergi piknik atau semacamnya. Terlihat tidak ada ketegangan dari wajah orang-orang yang berangkat dan Jagangjin tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia berkata, mereka datang. Dan mendengar kalimat yang diucapkan Jagangjin membuat semua orang menjadi tegang tiba-tiba. Bahkan Yehua, dia menghela nafas dan menutup matanya. Lalu terdengar suara Jagangjin berkata, semuanya tenang dan biasa saja. Lalu sekelompok pengendara kuda mulai terlihat. Mereka saling berpapasan, membuat ketegangan semakin terasa. Tapi untungnya, mereka semua berlalu begitu saja. Dan orang-orang mulai berbincang, benar-benar berhasil. Kita menipu mereka. Tapi mendengar itu Jagangjin berkata, itu belum berakhir. Kita juga harus bertingkah sama. Saat bertemu sisanya, kita mungkin tidak akan tertangkap sama sekali. Mendengar itu Buk tertawa dan berkata, kita yang bisa punya ide seperti itu dalam waktu sesingkat ini. Dia benar-benar pria yang luar biasa. Dan pada malam harinya, mereka semua memutuskan untuk beristirahat dan seseorang berkata, kalian sudah melakukan apa yang kukatakan dengan sangat baik. Itu adalah Jagangjin. Dia menghela nafas dan melanjutkan, meskipun kita harus menyamar, aku tahu pasti sangat sulit bagi semuanya untuk bertingkah biasa saja di tengah-tengah bahaya. Merespon itu, Yehua melirik ke arah Jagangjin dan berkata, meskipun bukan anggota perkumpulan rahasia, tapi kamu sudah menyelamatkan nyawa kami. Aku yakin semua orang sangat mempercayaimu sekarang. Terlihat semua orang sudah mulai kehilangan ketegangan. Melihat itu, Jagangjin hanya tersenyum. Lalu sembari berdiri, Yehua berkata, tinggal beberapa hari lagi, kita akan sampai ke Gunung Kinceng. Pada waktu itu, aku akan selesai mengajarimu tentang Jet Cavern 9 Illumination dan Five Thunder Toad. Alasanmu pergi ke Gunung Sekte Kinceng adalah untuk menemui Taois Agung Muam. Apakah benar? Mendengar itu, Jagangjin hanya diam. Lalu Yehua melanjutkan, aku akan menjelaskan padamu perbedaan seni bela diri yang membuat Jet Cavern 9 Illumination dan Five Thunder Toad lebih dahulu. Seperti yang pernah kukatakan padamu sebelumnya, Toad adalah seni bela diri sekte Taois dengan metode kultivasi, di mana internal aliran energi mengalir seperti bendungan dan meledak dalam sekali ledakan. Dan Five Thunder Toad, teknik bela diri yang digunakan untuk memuja iblis. Teknik kultivasi menguatkan kekuatan dengan mengedarkan energi ke 5 tempat yang berbeda. Bisa dibilang, itu adalah asal-usul Blood Berserk Heavenly yang kamu gunakan. Five Thunder Toad adalah gabungan dari Toad dan Five Thunder Heaven Shuddering dengan menaruh energi ke dalam 5 bendungan dan menyebarkan pusaran kekuatan dari energi internalmu. Tapi, dikhawatirkan, kamu akan menderita luka internal yang parah karena gerakan pembuluh darah sebagai bendungan dan energi internal yang terkumpul di dalamnya. Five Thunder Heaven Shuddering bisa merusak pembuluh darah karena menyebabkan pusaran. Tidak penting seberapa kuat seni bela diri. Mereka bilang kalau menggunakan teknik kultivasi akan membahayakan nyawamu jika menggunakannya dalam jangka waktu yang lama. Dan hasil dari keinginan untuk menebus kelemahan mereka adalah kelahiran Jet Cavern Illumination dan Five Thunder Toad. Jet Cavern Illumination merujuk pada 9 tempat dalam tubuh. Kamu bukan menyiapkan 5 bendungan, tapi 9 bendungan pusaran untuk menyebarkan energi. Dengan begitu, kamu
kamu bisa membuat lebih banyak kekuatan stabil. Mendengar itu terlihat sangat fokus. Jagang Jin hanya terdiam. Lalu Yahua melanjutkan, karena kamu berhasil mengumpulkan energi di dantian tengahmu, salah satu dari 9 bendungan. Kamu sudah mendapatkan salah satu bendungan, iluminasi pertama. Yahua terus mengajari Jagang Jin selagi dalam perjalanan. Hari demi hari berlalu, dan 2 hari kemudian, di Sichuan, Gunung Qingcheng, di Sekte Qingcheng yang megah, terdengar suara berkata, "Senior, ada orang-orang yang memasuki wilayah Sekte Qingcheng. Itu adalah seorang petapa." Dia menghadap ke seniornya berkata, "Sepertinya kereta kuda yang membawa jenior Ujang. Apa yang harus kami lakukan?" Dia melapor kepada guru Ujang. Mendengar itu, guru Ujang bangun dari tidurnya, merenggangkan lehernya tapi hanya diam. Lalu di tempat Ujang, Ujang mengeratkan giginya. Dia merinding ketakutan dan melihat itu, terlihat jijik. Buk berkata, "Kau benar-benar mengganggu." "Diam saja." Menjawab itu, Ujang dengan suara gemetar berkata, "Itu karena aku sudah membayangkan hukuman yang akan guru berikan padaku." Ujang mulai menangis dan melihat itu, Jagang Jin bertanya, "Guru Ujang, Towis Bokchun, itu orang yang seperti apa?" Menjawab itu, Yahua berkata, "Dia wakil pemimpin Sekte Mu'am yang tidak ingin mencolok di mata dunia. Karena dia mewakili pemimpin sekte, dia pasti orang yang sangat kuat. Dia lumayan pemarah dan memiliki harga diri yang lebih kuat dari besi. Jadi orang-orang yang tidak menyukai dia menyebutnya batu." Ada rumor tentang alasan kenapa Sekte Qingcheng tidak masuk aliansi Murim. Itu karena keras kepalanya, sulit berurusan dengannya. Kalau bisa lebih baik kamu menghindarinya. Lalu Yahua tersenyum dan berkata, "Dia sudah memiliki hubungan yang buruk denganku." Mendengar itu, Jagang Jin melirik ke arah Yahua hanya diam, penuh tanda tanya di kepalanya. Lalu tiba-tiba, dia dikejutkan oleh sesuatu yang dirasakannya. Lalu tiba-tiba, seluruh tempat gemetar. Merasakan itu, semua orang berteriak dan Buk bertanya, "Apa yang terjadi?" Sedangkan Ujang yang sudah tahu apa yang terjadi berteriak berkata, "Sudah dimulai." Sedangkan Jagang Jin hanya mengeratkan giginya dan bergumam, "Sepertinya ada yang menekan kita dari atas." Tekanan energi internal yang dimiliki sangat kuat dan Yahua sembari menggigit bibirnya berkata, "Sepertinya apa yang baru saja kita bicarakan jadi kenyataan." Dia berteriak meminta semua orang untuk turun selama dia ada di sini. Benar saja, seseorang petapa berdiri di depan kereta mereka dan Yahua melanjutkan, "Kita tidak bisa mengabaikannya dan melewati wilayah ini." Setelah Yahua mengatakan hal itu, Jagang Jin turun terlebih dahulu. Keluar dari kereta, dia bergumam, "Orang itu." Sedangkan Ujang terlihat ketakutan, mengintip apakah itu benar-benar gurunya. Dan sembari melihat Bokchun, Jagang Jin melanjutkan gumamannya berkata, "Orang itu Taois Bokchun." Dan melihat itu adalah gurunya. Ujang yang terlihat sangat ketakutan, berjalan pelan ke arah Bokchun memanggilnya, "Master." Dan merespon itu, Bokchun berkata, "Aku sudah pernah bilang padamu, jangan melewati wilayahku lagi. Jika kalian masih melewati wilayahku, aku sendiri yang tidak akan membiarkan kalian." Mendengar itu membuat Ujang hanya terdiam penuh dengan tanya di kepalanya. Bokchun berkata kepada Yahua, dan Yahua yang menyadari hal itu menyapa Bokchun berkata, "Lama tidak bertemu, Towis Bokchun." Lalu Yahua bertanya, "Apakah saudara senior Towis Mu'am sehat-sehat saja?" Mendengar itu Bokchun terlihat sangat marah berkata, "Nama itu." Dia berteriak sangat kuat meneruskan, "Bukankah aku sudah bilang padamu, jangan menyebut nama itu lagi." Mendengar teriakan Bokchun sekaligus aura yang dikeluarkan oleh Bokchun membuat semua orang ketakutan. Bahkan Yahua hampir terjatuh dan terbatuk. Lalu tiba-tiba seseorang melangkah maju. Itu adalah Jagang Jin. Dia berdiri di depan Yahua, mencoba melindungi Yahua dari Towis Bokchun. Melihat itu membuat Yahua terkejut. Sedangkan Jagang Jin menatap dengan tajam ke arah Bokchun, seolah tidak memiliki rasa takut. Melihat hal itu, Bokchun berkata, melihat mata dengan niat membunuh di dalamnya, "Aku tahu siapa kau. Kau adalah Venom Dragon." Dan mendengar itu, Jagang Jin hanya terdiam, seolah masih ingin melindungi Yahua yang ada di belakangnya.